belajar hari ini? Siap? Semangat? Oke, sebelum kita mulai, supaya kelas kita ada dalam keridhaan Allah ya, kegiatan kita hari ini kita berdoa dulu ya. Oke, untuk KM boleh dipimpin doa dulu. Siap. Baik teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dengan dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan absen dulu ya, presensi dulu. Nah, Ibu udah share ya linknya di grup kelas. Kalian boleh lakukan absen dulu terlebih dahulu. Sudah absennya? Sudah? Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Sehat semuanya? Oke, bagaimana kemarin kan udah liburan ya? Sepertinya ini wajah-wajahnya udah pada cerah semua ya. Siap semangat untuk belajar ya? Untuk sekarang kita akan belajar tentang ada perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Nah, tapi sebelum kita ke materi, Ibu akan share ada pretest terlebih dahulu ya. Oke, kalian boleh langsung dikerjakan. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah HP-nya simpan lagi. Sebelum kita mulai, coba Ibu pengen bertanya terlebih dahulu ya. Nah, di sini misalkan kalian ini sering terjadi lah dalam kehidupan kita ya. Misalkan kalau kalian mengupas buah apel ya. Nah, kalau misalkan setelah dikupas, kemudian dibiarkan di udara terbuka, itu biasanya kan daging buah apel itu jadi berwarna apa ya? Ya, kuning kecoklatan ya? Nah, kenapa ya itu bisa terjadi? Ada yang tahu rasanya? Ya, boleh coba. Hal itu dikarenakan ada seluruh udara atau oksigen masuk ke dalam jaringan atom. Di oksigen tersebut akhirnya akan bercampur dengan enzim khusus yang ada di dalam buah apel tersebut. Oke, pertanyaan tadi gimana? Proses pembakaran kayu. Kayu dibakar, itu berubah kan jadi arang. Nah, itu perubahan apa namanya? Kimia ya? Kenapa disebut perubahan kimia? Ada yang tahu? Adanya terbentuknya zat baru. Apa zat barunya? Arang. Berarti kalau terbentuknya zat baru itu namanya perubahan kimia. Kita belajar hari ini tuh ya ada tujuannya ya. Jadi harus jelas ya kita belajar tuh mau apa, nanti kalian bisa apa gitu ya. Nah, yang pertemuan pertama tuh di sini ada jelas ya. Ada yang bisa membacakan? Ya boleh. Tujuan pembelajaran pertemuan pertama menjelaskan pengertian materi, membedakan sifat fisika dan sifat kimia, menganalisis perubahan materi beserta contohnya dengan baik dan benar. Udah, cukup. Oke, jelas ya. Kita belajar hari ini itu kalian harus bisa menjelaskan materi itu apa. Yang kedua, di sini kalian harus bisa membedakan sifat fisika itu gimana, sifat kimia itu bagaimana ya. Nah, Ibu punya masalah, ini gambar-gambar ini sering kalian temui kan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menjelaskan nggak dari gambar-gambar ini? Ada proses lilin menyala, lilin meleleh, kembang api, kertas yang dibakar, membuat ledakan, es batu mencair, dan pembuatan dalam dapur. Cukup? Kalian bisa ya melihatnya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini coba sebelum kita mulai dari masalah ini, Ibu akan kasih waktu 15 menit ya supaya kalian bisa berinteraksi, bisa baca. 15 menit lah, boleh lakukan baca. Oke, dari hasil literasi tadi, coba Ibu pengen bertanya ya. Apa itu materi? Gimana? Materi itu segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat keluar. Artinya materi itu segala sesuatu yang ada di dunia ini atau bisa disebut zat atau benda. Nah, pokoknya istilah lainnya materi itu benda atau zat gitu ya. Oke, nah berikutnya materi itu memiliki sifatnya. Ada sifat secara fisika, ada sifat secara kimia. Bisa kan ngebedainnya sifat fisika dan sifat kimia dari suatu materi?
Nah, kalau sifat kimia itu sifat yang namanya sifat kimia itu proses berkaratnya suatu besi, gitu ya. Nah, itu perkaratan itu kan bisa terjadi karena reaksi kimia, gitu ya. Itu jelas? Jelas. Oke, kalau jelas, oke sekarang ibu akan bagi kelompok ya. Ibu akan kasih ada KPD, ada soal kalian harus kerjakan, diskusikan dengan teman sekelompoknya. Ya, waktunya 10 menit. Sekarang boleh berkelompok aja duduknya ya. Untuk jawabannya KPD-nya boleh dari perwakilan kelompok 2 ya, boleh kelompok 2. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian. Ciri perubahan kimia yang pertama menghasilkan zat baru, yang kedua tidak dapat kembali ke keadaan awal atau semula, yang ketiga terjadi reaksi kimia yang ditandai dengan terbentuknya endapan, perubahan warna, perubahan suhu dan perubahan energi. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok ini boleh bertanya? Saya pilih lele dengan diri makan ketika proses lilin menyala, lilin meleleh itu adalah perubahan fisika, dan ketika suhu lilin dibakar itu adalah perubahan kimia. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 1. Boleh duduk. Oke, cukup ya, jelas? Cukup? Kita mulai saja ya pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum ke sana, bolehlah kita ini ice breaking dulu lah ya, relaksasi dulu supaya nyambung dengan materinya tadi, supaya nggak ngantuk ya. Siap? Siap. Kita lanjutkan ya, udah agak semangat ya. Jadi di sini nanti materi itu klasifikasinya terbagi menjadi 2 ya. Ada yang bertindak sebagai zat tunggal. Satu lagi? Campuran. Nah, si campuran sama zat tunggal juga ini terbagi 2 lagi ya. Nah, kalau yang zat tunggal itu terbagi 2-nya menjadi apa? Unsur kan? Senyawa. Kalau campuran? Heterogen dan homogen. Jelas? Oke, pengertian dari unsur dulu ya. Nah, tadi yang namanya unsur itu apa? Ada yang tahu? Oke, bisa dibacakan unsur itu apa? Unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain dengan reaksi kimia biasa. Unsur terdiri dari logam, non-logam, dan metaloid. Sesuai klasifikasinya, jadi unsur itu termasuk zat tunggal ya. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan sebenarnya ya. Yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Ya. Nah, di sini biasanya sini. Oh ya, unsur itu terbagi menjadi 3. Ada unsur logam, non-logam, sama metaloid. Kalau metaloid itu berarti berada di tengah-tengah. Sifatnya itu masuk ke logam iya, gitu ya. Masuk ke non-logam iya, gitu ya. Itu metaloid biasanya ya. Oke, senyawa coba dibacain. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat lain dengan reaksi kimia. Senyawa terdiri dari 2 jenis unsur atau lebih dengan perbandingan unsur penyusunnya tetap dan bentuk. Nah, di sini. Jadi yang namanya senyawa dengan campuran bedanya kalau tadi unsur itu bukan dengan campuran ya, dengan unsur. Unsur dan senyawa, kalau unsur itu tadi zat tunggal yang tidak dapat diuraikan. Kalau senyawa zat tunggal yang dapat diuraikan, gitu ya. Karena kalau unsur itu kan kenapa tidak dapat diuraikan? Karena penyusunnya cuma 1, gitu ya. 1 atom saja. Kalau senyawa itu bisa diuraikan karena penyusunnya minimal itu gabungan dari 2 atom lebih. Jadi bisa diuraikan. Tapi diuraikannya juga dengan cara reaksi kimia. Ini tentang campuran. Nah, kalau campuran itu gimana ya? Campuran terbentuk dari 2 atau lebih zat yang masih mempunyai sifat asalnya. Campuran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen, yaitu campuran zat atau lebih dari yang tidak terdapat zat. Terdapat lagi dibedakan antara zat penyusun itu 1. Campuran homogen disebut juga larutan. Contoh larutan alkohol, campuran alkohol,
Kalau senyawa perbandingannya pasti tetap, ya. Itu bedanya sebenarnya senyawa dengan campuran. Nah, di campuran juga ini terbagi menjadi dua juga ya. Ada campurannya yang homogen, ada yang heterogen. Ini perbedaan dari senyawa dan campuran. Untuk sekarang biasa ya kita ada lembar kerja siswa LKPD. Nah, itu dikerjakan, diisi. Ibu kasih waktu 10 menit lah, beres ya. Kita lanjutkan ya, kita langsung konsentrasi aja dari jawaban LKPD-nya ya. Oke, jelas ya. Jadi tadi kalian udah bisa membedakan dari soal pertama itu bedanya unsur dan senyawa. Dari soal nomor 2 itu bisa menganalisis contoh senyawa dan campuran ya. Cukup sekian ya di pertemuan sekarang materinya. Tapi sebelum diakhiri coba dikasih kesimpulan dulu lah ya, biar jelas pembelajarannya. Kesimpulannya bagaimana dari pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini ada dua materi, yaitu bertindak sebagai zat tunggal dan sebagai campuran. Yang termasuk zat tunggal itu ada unsur dan senyawa, sedangkan sebagai campuran itu ada campuran homogen dan heterogen. Heterogen ya. Ya. Campuran homogen adalah warutan contohnya warutan garam, warutan gula, sirup, obat, dan lain sebagainya. Sedangkan campuran homogen itu ada klorid dan stretching. Contoh klorid yaitu seperti santan, susu, asam, sabun, mentega, keju, dan lain sebagainya. Sedangkan stretching adalah campuran air lainnya, campuran air dan air. Cukup ya, jelas ya? Oke, kita lanjutkan refleksinya ya. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, perasaan saya belajar hari ini sangat senang dan menarik. Karena sebenarnya kita banyak menemui zat-zat kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita tidak tahu cara mengelompokkan zatnya, seperti unsur K, senyawa K, atau campuran. Setelah pembelajaran hari ini, alhamdulillah saya teman-teman bisa membedakan antara unsur atau unsur dengan senyawa atau senyawa dengan campuran. Sebelum diakhiri, dicoba lagi Ibu share ada soal post testnya. Boleh dimulai dikerjakan dari sekarang 10 menit ya. Satu lagi, nanti kalau sudah soal post test ada angket literasi ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Oke, sebelum diakhiri kita tutup dulu dengan baca doa terlebih dahulu ya. Oke, boleh ketua kelasnya dipimpin untuk doanya. Siap. Baik teman-teman, sebelum pulang alhamdulillah kita berdoa. Karena mulai berdoa selesai.